Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Rahma Dewi, kelas 11 KS2. Kali ini saya bakal menjelaskan apa sih itu DBD. Tapi gimana kalau kita lihat dari sudut pandang masyarakat dulu. Menurut masyarakat, apa sih DBD itu? DBD itu menurut Ibu apa ya? Menurut Bapak, DBD itu apa? DBD itu demam berdarah. Nah, itu dia menurut masyarakat. Nah, jadi sebenarnya apa sih DBD yang menurut itu? Jadi, DBD atau yang biasa dikenal dengan demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Virus ini masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang hidup di wilayah tropis maupun subtropis. Diperkirakan terdapat setidaknya 50 juta kasus demam berdarah di seluruh dunia setiap tahunnya. Nah iya, jadi itu guys pengertian dari DBD yang sebenarnya. Terus gejala-gejala DBD itu apa aja? Coba yuk kita dengar dari masyarakat, menurut mereka apa sih gejala DBD itu? Atau apa aja sih gejala DBD itu? Ciri-ciri orang yang kena DBD itu gimana? Panas. Biasanya gejalanya itu apa aja? Gejalanya biasanya panas dan agak pusing, panas yang agak panjangan mungkin beberapa hari. Ya, jadi itulah menurut masyarakat. Terus sebenarnya gejala yang sebenarnya itu apa? Jadi gejala demam berdarah itu antara lain yang pertama adalah demam, yang kedua nyeri perut, yang ketiga muntah, dan yang keempat itu tubuh panas. Dan penderita demam berdarah juga mengalami pendarahan seperti pada hidung, gusi, atau bawah kulit sehingga tampak seperti memar guys. Darah juga bisa terdapat dalam urin, feses, atau muntah. Segera cari pertolongan medis bila timbul sesak napas atau keringat dingin. Oke, kita lanjut ke penyebab demam berdarah. Sebelumnya kita dengar dulu yuk dari masyarakat, apa sih penyebabnya demam berdarah itu? Bagaimana menurut mereka? Bisa DBD itu gara-gara apa? Nyamuk. Penyebabnya DBD itu biasa dari apa? Penyebab DBD diutamakan oleh nyamuk Aedes aegypti. Ya, itu dia menurut mereka. Terus apa dong penyebab demam berdarah yang sebenarnya? Jadi, demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Virus tersebut akan masuk ke aliran darah manusia melalui gigitan nyamuk. Biasanya jenis nyamuk ini menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang. Penularan virus dengue terjadi bila seseorang yang terinfeksi digigit oleh nyamuk perantara. Virus dari orang yang terinfeksi akan dibawa oleh nyamuk dan menginfeksi orang lain yang digigit nyamuk tersebut. Virus dengue hanya menular melalui nyamuk dan tidak dari orang ke orang. Terus kalau pengobatan untuk demam berdarah itu kayak gimana kak? Jadi guys, pengobatan demam berdarah itu kita tanya dulu, menurut masyarakat itu gimana? Biar DBD itu sembuh harus gimana? Ya, banyak istirahat, minum air putih yang sebanyak-banyaknya. Pengobatan yang benar itu gimana seharusnya? Pengobatannya ya cara beristirahat, banyak beristirahat dan minum air putih sebanyak-banyaknya dan juga minum obat tentunya kalau ada dari dokter atau puskesmas. Oke, iya itu dia. Jadi sebenarnya pengobatan demam berdarah yang benar itu kayak gimana? Nah, tidak ada modus khusus untuk menangani demam berdarah. Pengobatan yang dilakukan adalah untuk mengatasi gejala dan mencegah infeksi virus semakin memburuk. Dokter akan menganjurkan pasien melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, minum banyak air dan istirahat.
istirahat yang cukup. Yang kedua, mengonsumsi obat penurun panas untuk meredakan demam. Namun, hindari aspirin atau obat antiinflamasi on steroid atau OAINS karena dapat memperparah pendarahan. Selain memberi pasien berbagai saran tadi, dokter juga akan memberitahu pasien dan orang tua pasien mengenai tanda dehidrasi dan menyarankan pasien untuk selalu memperhatikan jumlah urin yang keluar. Demam dapat mereda setelah 3-7 hari. Jadi antara 3 sampai seminggu. Akan tetapi kondisi ini bisa menjadi tahap yang kritis bagi pasien. Gejala yang lebih berat dapat muncul 1-2 hari berikutnya. Pada fase demam berdarah ini, dokter akan terus memantau kondisi pasien selama suhu dan badan pasien turun ke normal. Oke, sekarang kita lanjut ke pencegahannya, guys. Gimana sih cara mencegah demam berdarah? Gimana sih biar kita nggak kena demam berdarah? Atau ya, gimana sih nyamuknya tuh yang kayak gimana? Jadi yang menggigit kita itu hanya nyamuk Aedes aegypti yang betina, guys. Dan nyamuknya itu kayak gini, hitam putih, ya begitu. Dan pencegahannya itu gampang banget. Ayo check it out. Nah guys, ini salah satu contohnya nih. Kalau misalnya ada ember kosong kayak gini, ini kan udah nggak dipakai nih. Ini karena habis bekas air hujan kan. Nah ini tuh bisa menyebabkan jentik nyamuk. Jadi kita pakai ini, kita buang aja. Nah itu yang pertama. Nah lalu ini kan ada gantungan baju nih. Nah ini kan udah kering. Daripada menyebabkan sarang nyamuk, lebih baik kita pindahkan ke lemari. Nah ini yang benar. Jadi kalau misalnya ada baju yang digantung di tembok atau di tempat jemuran, kalau misalnya udah kering, atau lebih baik itu ditaruh di lemari, guys. Nah lalu guys, cara berikutnya lagi yang cara untuk menghindari nyamuk yaitu dengan memakai Sovel atau autan atau yang disebut dengan body lotion anti nyamuk. Pakai secara merata ya guys. Ya, jadi bebas nyamuk. Selamat mencoba. So guys, jadi ini adalah yang terakhir. Jadi di sini saya akan kasih tahu kalian semua tentang serum untuk anak disabilitas. Siap, siap, ayo kita siap, 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 berdiri yang siap. Tengok kanan, tengok kiri, lihatlah ke depan, lurus dengan teman. Tengok kanan, tengok kiri, lihatlah ke depan, lurus dengan teman. Jalan di tempat dengan badan tegak, jalan di tempat dengan penuh semangat. Rentangkan tanganmu seperti burung elang, gepakkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Rentangkan tanganmu seperti burung elang, gepakkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Tepuk tangan dengan semangat, tepuk tangan penuh semangat. Tepuk tangan dengan semangat, tepuk tangan sambil bilang hore, hore. Tangan dipinggang sambil tengok kanan, tangan
Goyang pinggul supaya enak, goyangkan pinggul, putarkan pinggang ke kanan ke kiri, biar badan lentur. Loncat, loncat, agar badanmu sehat. Loncat, loncat, agar badanmu kuat. Lompat ke kanan, lompat ke kiri, lompat seperti kanguru. Lompat ke kanan, lompat ke kiri, lompat seperti kanguru. Ayo senam, senam ceria, cekatan, riang dan aktif. 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 Gerakan kombinasi bungkus. Oke guys, jadi itu dia salah satu senam ceria untuk anak disabilitas, dan juga bisa buat siapa aja sih. Jadi kalian kalau mau mencoba silahkan. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.